Tiada yang lebih berharga dari nikmat hidup sehat. Sehat jasmani, sehat rohani, kunci hidup bahagia. Meski kaya terhormat mulia, tapi pasti menderita. Jika penyakit musuh utama selalu menggoda, bina hidup sehat diri dan keluarga, bina lingkungan sehat, masyarakat sentosa. Hidup sehat modal utama bagi pembangunan semesta. Sehat sejahtera makmur merata berdasar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast Dermayu, dimanapun kita berada, terima kasih. Saat ini kami berada di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu. Alhamdulillah di samping saya telah hadir Bapak Kepala Dinas Kesehatan Indramayu, Bapak Dr. Haji Wawan Ridwan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Terima kasih. atas waktunya Pak. Mungkin Pak terkait dengan Hari Kesehatan Nasional ke-61 nih Pak. Mungkin tema yang diangkat untuk HKN ini apa Pak? HKN ini. Baik, terima kasih Mas Adun. Jadi memang tema dari Hari Kesehatan Nasional ke-61 tahun 2025 ini adalah generasi sehat, masa depan hebat. Hebat. Maksudnya apa itu Pak? Jadi ini untuk memberikan pesan pada masyarakat bahwa kesehatan adalah modal utama untuk membentuk suatu generasi yang hebat. Jadi generasi yang hebat itu berawal dari Harus sehat dulu. sehat dulu. Harus sehat dulu, baru kemudian dengan sehat mereka bisa tumbuh berkembang optimal, Oke. belajar dengan baik, dan kemudian bisa menjadi cerdas, dan itu akan menjadi generasi unggul dan generasi hebat di masa mendatang. Untuk Indramayu sendiri Dok, barangkali ada data yang konkret yaitu berapa untuk penyakit TBC itu? Ya, jadi di tahun ini kita menemukan penderita TBC itu sekitar 5.400 orang. 5.400. Iya, jumlah yang cukup besar. Kita mempunyai kontribusi yang besar untuk penderita TBC ini di Jawa Barat. Kalau nggak salah kita ranking kelima. Ranking kelima dari 27 provinsi ya. Itu tapi agak bagus itu, masih 5 tahun yang lalu waktu saya masih di bidang P2P itu kita ranking ketiga. Ada penurunan. Ada penurunan kasus seperti itu. Sehingga ini harus di tata laksana dari lintas sektor, lintas programnya juga. Kemudian kita juga ada silaturahmi ke para punabakti. Punabakti terutama dari dinas kesehatan. Ya. Nah, dan puncaknya adalah kemarin ya, itu acara puncak peringatan HKN ke-61 tahun 2025 dengan mengundang semua elemen mitra dan lintas sektor dari Forkopimda, kepala dinas, camat, kepala Pumas, dari rumah sakit, organisasi profesi juga sebagai mitra, IDI, IBI, PPNI. Semuanya diundang Dok? Semua kita undang. Kemudian juga PKK, IID, semua kita undang. Perguruan tinggi kesehatan juga kita undang. Dok, kemarin kelihatannya ada sejumlah cabang olahraga yang direbutkan bukan hanya dinas kesehatan ya yang ikut dalam lomba itu ya. Jadi semua ini ya. Jadi semua tenaga kesehatan. Jadi Porkes ini kita itu terbagi kontingennya, kalau di itu kita terbagi dalam Komda, komisariat daerah.
Jadi kita itu ada 15 komda yang ikut bertanding. Jadi dari 49 pusmas itu menjadi 6 komda sesuai X kewadanan. Berarti di X kewadanan yang diambil ya? Kewadanan, ya, karena kan untuk memilih atlet-atlet kan tidak cukup kalau dari satu puskesmas kan, jadi gabungan sekitar 7 sampai 10 puskesmas dalam satu komisariat. Kemudian 3 RSUD Komnas sendiri, RSUD Indramayu sendiri, RSUD Sentot dan RSUD Mursid. Kemudian ada RSUD swasta juga, ada asosiasi klinik juga menjadi satu klinik komda. Juga ikut sertakan. Jadi intinya acaranya dari kita untuk kita. Berarti baru tahun sekarang kelihatannya Dok semua unsur dilibatkan. Ya sebetulnya yang dulu-dulu juga begitu, cuman yang tahun ini kita upayakan lebih masif, lebih meriah. Lebih meriah, iya. Mungkin ini Dok, kemarin itu yang meraih juara pertama tuh dari mana Dok? Dari cabang olahraga itu? Oh, jadi juara umumnya kebetulan ini tahun ini Polres ini dari RSUD Indramayu. Oh, RSUD Indramayu ya. Ini. Juara apanya itu Dok? Juara umum. Umumnya dari seluruh berarti cabang olahraga? Betul. Jadi dari 8 emas yang diperebutkan itu RSUD Indramayu meraih 5 emas. 5 emas? Iya, betul. Setelah itu apa Dok? Setelah RSUD itu? Setelah RSUD itu kalau tidak salah Komda Haurgelis kalau nggak salah. Kemudian selanjutnya itu RSUD Sentot kalau nggak salah. Sentot, ya. Ya, jadi seru-seruan aja lah antara para tenaga kesehatan. Ini Dok, terkait dengan HKN ke-61 nih Dok, mungkin ada kaitan dengan program pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati Luki dan Wakil Bupati Haji Saifuddin ini. Mungkin capaian yang telah dicapai Dok selama 1 tahun jalan ini apa yang kira-kira menonjol Dok untuk bidang kesehatan? Baik, terima kasih. Jadi alhamdulillah kita ini sebelum merayakan atau melaksanakan acara puncak HKN kita mendapat penghargaan dari Gubernur Jawa Barat. Jadi satu itu kita dinyatakan kabupaten yang bebas dari buang air besar sembarangan. Oh, berarti buang air besar sembarangan. Iya, jadi Kabupaten Indramayu itu dinyatakan kabupaten yang masyarakatnya sudah tidak lagi buang air besar sembarangan. Tidak di sungai-sungai Dok ya? Tidak di sungai, tidak di kebun, seperti itu. Itu ada penghargaan dari Pak Gubernur. Terus yang kedua juga kita mendapatkan penghargaan untuk penurunan stunting. Ya, jadi kita memang ini kado juga buat Bapak Bupati mungkin, karena penurunan stunting kita tahun ini cukup signifikan dari 18,4% menjadi 9,8%. Itu berarti berapa persen turunnya Dok? Itu berarti 8,6%. 8,6% itu berarti hampir separuhnya ya. Separuhnya sekitar 40%. 40% turunnya berarti. Betul. Dan ini juga mendapat penghargaan dari Bapak Gubernur sebagai kabupaten dengan angka prevalensi stunting di bawah 14%. Karena nasional itu mentargetkan 14%. 14% nasional itu. Nasional kita melampaui itu. Berarti udah melampaui dari target nasional ya. Betul, Mas Adul. Ini juga kami merasa bahagia ya istilahnya. Jadi perjuangan kami di bawah arahan Pak Bupati, karena penurunan stunting itu tidak bisa oleh Dinas Kesehatan saja. Tetap dengan lintas sektor dan tetap memakai prinsip pentahelix ya. Ada pemerintahnya, ada pengusaha, ada akademisi, ada masyarakat juga, ada media juga. Berarti semua elemen masyarakat dilibatkan. Semua elemen dilibatkan dan
alhamdulillah kita memetik buah manis Buah ya. manis. Dok, Seperti itu. iya mungkin ini dok, terkait persoalan stunting ini dok, Ya. upaya yang dilakukan itu apa dok dari Dinas Kesehatan dengan maksudnya Dinas Kesehatan lah dari pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan sehingga bisa memperoleh capaian yang sangat luar biasa itu. Baik. Jadi di tingkat kabupaten ada namanya tim percepatan penurunan stunting. Dan itu Pak Bupati Luki support sekali untuk pemberdayaan tim itu, juga alokasi anggaran untuk tim itu bagaimana bergerak secara optimal. Dan memang kegiatannya adalah satu, kita men-screening orang yang berpotensi stunting. Jadi mulai dari remaja putri yang kelak akan menjadi pengantin dan akan punya anak, kita screening HB-nya supaya tidak anemia. Kita screening yang didapatkan anemia untuk remaja putri siswa SMP dan SMA. Kalau yang ketahuan anemia, kita berikan tablet tambah darah. Oh, berarti dari sejak dini dok Sejak ya? dini. Jadi mulai mau pranikah udah di ini? Sudah kita intervensi. Oh. Setelah itu kita ke calon pengantin. Iya, Calon iya. pengantin juga kita lakukan konsultasi, kemudian pemeriksaan kesehatannya. Kemudian saat ibu hamil juga kita screening yang kekurangan energi dan kalori yang kronis, itu kita screening untuk kemudian kita berikan pemberian makanan tambahan itu dalam bentuk susu. Setelah itu ibu hamil juga istilahnya harus wajib melakukan pemeriksaan kehamilan selama 6 kali sebelum melahirkan, dan di USG minimal 2 kali. Dalam satu kehamilan itu ya. USG-nya. Kemudian kita juga support mereka itu isinya untuk pencegahan stunting itu yang penting asupan protein ya. Protein itu digolongkan dalam 4 golongan besar, yaitu daging, telur, susu, dan ikan. Jadi antara itu mengandung protein yang tinggi. Kemudian bayi lahir juga kita edukasi, kita pantau supaya mereka hanya mengkonsumsi ASI eksklusif sampai 6 bulan, tidak ada makanan tambahan apapun. Dari 6 bulan itu tidak boleh ya? Tidak boleh, khusus ASI itu cukup. Cukup ASI lah? Cukup ASI. Kemudian setelah 6 bulan ada makanan tambahan, tapi tetap ASI seterusnya sampai 2 tahun. 2 tahun. Seperti itu. Tapi ini dok mungkin terkait dengan anggaran dok. Ya. Mungkin anggaran ini kan tidak mungkin di-cover dari anggaran pemerintah daerah dok. Betul. Dari mana aja anggaran itu? Apakah dari tadi organisasi yang mendukung itu dok? Betul. Jadi kita ini kan ada gerakan orang tua asuh anak stunting. Oh, jadi ada orang tua asuh ya? Ada orang tua asuh. Jadi di samping kami ini perangkat daerah wajib memiliki orang tua asuh, menjadi orang tua asuh stunting sesuai wilayahnya di kecamatan dan desa. Kita juga melibatkan para pengusaha dari CSR-nya. Kita ada beberapa perusahaan besar di sini, ya kan? Bisa disebutkan dok, perusahaan mana aja yang mendukung program yang sangat mendukung, seperti Bank BJB ya, Bank BJB, Politama, kemudian Pertamina juga, dan banyak lagi perusahaan-perusahaan untuk mendukung orang tua asuh anak stunting ini. Dan intinya kita menggerakkan pentahelix itu untuk kemudian sama-sama berpartisipasi untuk penurunan stunting. Mungkin ini dok, terkait dengan stunting ini, sepertinya pencapaiannya sudah luar biasa nih.
di bawah Alhamdulillah. kepemimpinan Bupati Luki dan Pak Saipudin ini, Dok. Betul. Mungkin harapan dokter sendiri ke depan seperti apa untuk penanganan stunting agar lebih efektif dan efisien lagi dan mencapai target yang begitu luar biasa, Dok. Baik. Jadi sekiranya untuk bisa mempertahankan, saya harapkan sih apa yang kita sudah lakukan di tahun ini bisa dilakukan lagi di tahun depan. Jadi tim percepatan penurunan stunting lebih optimal, kemudian juga gerakan orang tua asuh anak stunting juga supaya lebih dioptimalkan. Insya Allah stunting di Indramayu akan turun lagi. Akan turun lagi ya, Dok, ya. Dan yang terpenting karena ini dukungan dari Bapak Bupati begitu besar sehingga kita menjadikan semangat bagi kita untuk kemudian percepatan penurunan stunting di Kabupaten Indramayu. Ya. Demikian pemirsa podcast Dermayu, baru saja kita berbincang-bincang dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, Dr. Haji Wawan Ridwan. Alhamdulillah untuk capaian stunting di Kabupaten Indramayu ini sangat memuaskan di bawah kepemimpinan Bupati Luki dan Pak Wakil Bupati Saipudin. Terima kasih Pak Dokter atas waktunya. Mudah-mudahan tetap jaya selalu untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.